Kita lanjut sifat-sifat operasi pengurangan pada bilangan bulat. Satu saja sifatnya ini, yaitu bersifat tertutup. A dikurang B sama dengan C, maka A, B, C-nya itu anggota bilangan bulat. Nah, maksudnya gimana? Contohnya misalnya 58 itu bilangan bulat. Kemudian negatif 21 bilangan bulat. Kita hasilkan ya C, ternyata 37 juga bilangan bulat. Jadi dia bersifat tertutup. Mau ditambah, mau dikurang, hasilnya tetap bilangan bulat. Itu namanya bersifat tertutup. Sifat tambahannya, yang pertama ada A dikurang B sama dengan A ditambah negatif B. Artinya, pengurangan itu sama saja dengan penjumlahan dengan lawan suatu bilangan. Misalnya 12 dikurang 7 itu sama saja dengan 12 ditambah dengan lawannya 7 tadi, yaitu negatif 7. Hasilnya 5. Kemudian yang nomor 2, sifatnya A dikurang negatif B sama dengan A ditambah B. Nah, ini negatif ketemu negatif, dua operasi ini ya berubah menjadi positif ditambah. Nah, jadi kalau A dikurang negatif B sama saja dengan A ditambah B. Contohnya 58 dikurang negatif 92. Nah, negatif ketemu negatif jadinya positif. Berarti 58 ditambah 92 sama dengan 150. Yang ketiga, apabila ada A dikurang 0, hasilnya itu A. Misalnya 34 dikurangi 0 sama dengan 34, tetap tidak ada perubahan. Nah, kemudian apabila 0 dikurang A, hasilnya menjadi negatif A. Misalnya 0 dikurangi 27, hasilnya berubah jadi negatif 27. Nah, jangan sampai tertukar ya. Kita masuk ke contoh soal. 582 dikurang negatif 192. Nah, ini sama-sama negatif. Negatif ketemu negatif hasilnya positif. Berarti boleh langsung ditambah. 582 ditambah 192 hasilnya 774. Soal yang kedua, 132 dikurang 97. Ini langsung saja ya, boleh 35. Atau artinya 132 ditambah dengan lawannya 97 tadi, negatif 97. Hasilnya sama, 35. Kalau 0 dikurang 207, hasilnya negatif 207. Kemudian 384 dikurang 0 tetap 384. Itu bedanya ya. 0 dikurang 207 hasilnya negatif 207. Nah, kalau 384 dikurangi 0 tetap 384. Ingat itu, jangan tertukar. Nah, di sini ada contoh soal cerita. Yang pertama, misalnya Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka lagi. Berapakah boneka yang dimiliki Mia sekarang? Tadi dia punya 3. Kemudian mendapat hadiah, berarti bertambah bonekanya. Bertambah sebanyak 4. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Nah, jadi boneka Mia sekarang ada 7. Yang kedua, Nia mempunyai 6 pasang sepatu di rumahnya. Karena ia sedang senang hati, Nia memberikan 2 pasang sepatunya kepada sepupu. Berapa pasang sepatu yang dimiliki Nia sekarang? Dia punya 6, terus dikasihkan 2. Kalau dia memberi berarti berkurang sepatunya, berarti 6 dikurang 2 sama dengan 4. Selanjutnya, seorang penyelam amatir mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Setelah merasa lancar menyelam di kedalaman 2 meter tersebut, lalu dia turun lagi hingga kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Berapakah selisih kedalaman kedua kondisi tersebut? Awalnya dia negatif 2. Di bawah laut itu berarti negatif ya. Negatif 2 meter di bawah permukaan laut, negatif 2. Lalu
Menyelam lagi 5 meter di bawah permukaan laut berarti negatif 5. Karena yang ditanya selisih berarti dikurang. Posisi awal dikurang posisi akhir. Negatif 2 dikurang negatif 5. Negatif ketemu negatif, hasilnya positif, berarti negatif 2 ditambah 5 sama dengan 3. Jadi selisih kedalaman pada saat dia menyelam pertama dan kedua itu adalah 3 meter. Kita lanjut ke penjumlahan dan pengurangan bilangan ganjil dan genap. Ada sifat-sifatnya nih, unik ya matematika itu. Nah, misalnya ganjil ditambah ganjil sama dengan genap. Contohnya 23 ditambah 105 sama dengan 128. 23 ini ganjil, 105 ganjil. Ketika dijumlahkan hasilnya genap. Yang kedua, ganjil ditambah genap sama dengan ganjil. Contohnya bilangan ganjilnya 679. 24 ini genap. Kemudian setelah ditambahkan hasilnya 693 merupakan bilangan ganjil. Lanjut, genap ditambah ganjil menghasilkan bilangan ganjil. 752 ditambah 69 sama dengan 821. Nah, yang ini genap. 69 ganjil, 821 ganjil. Kemudian genap ditambah genap hasilnya juga tetap genap. Misalnya 964 ditambah 636 sama dengan 1600, sama-sama genap semuanya ya. Jadi kalau mudah mengingatnya itu, kalau dia sama-sama jenisnya berarti hasilnya genap. Ganjil tambah ganjil, genap. Genap tambah genap, genap ya. Kalau dia berbeda, misalnya ganjil ditambah genap, genap ditambah ganjil, itu hasilnya pasti ganjil. Nah, ini wawasan ya.